Hai, makasih udah klik video ini. Tonton sampai habis ya. Di sini saya akan membawakan atau menceritakan sebuah fenomena atau kejadian yang jika dipikirkan secara logika itu nggak akan nyampe. Jika dipikirkan secara realistis itu nggak mungkin. Karena kecepatannya melebihi cahaya. Kecepatan yang merupakan batas kontinum tertinggi dalam 4 dimensi ini. Dan itu nyata terjadi. Fenomena itu bernama Isra Mi'raj, di mana Isra ialah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang berjarak sekitar kurang lebih 1240 km jika diumpamakan dari Jakarta ke Riau. Ada yang mengatakan jika menggunakan unta itu sekitar 1-2 bulan. Sedangkan Mi'raj ialah perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW menggunakan kendaraan yang bernama buraq. Buraq adalah hewan yang ada di surga. Ciri-cirinya, ia berbadan lebih besar dari keledai, namun lebih kecil dari kuda. Jarak tempuhnya ketika ia melompat secara denotatif sejauh mata memandang. Malaikat Jibril datang pada malam hari setelah sholat Isya tepatnya, yaitu dengan membuka atap rumah Nabi Muhammad tanpa menjatuhkan batu, debu, atau lainnya. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad tidur di antara pamannya yang bernama Hamzah dan juga sepupunya yang bernama Ja'far bin Abu Thalib. Abu Dzar menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, pada saat Nabi Muhammad di Mekah, atap rumahku terbuka. Tiba-tiba datang malaikat Jibril, lalu membelah dadaku dan mensucikannya dengan air Zam-Zam. Lalu malaikat Jibril juga membawa bejana yang terbuat dari emas yang berisikan hikmah dan iman, lalu menuangkannya ke dalam dadaku dan menutupnya kembali. Adapun tujuan pembelahan dada Nabi Muhammad ini selain meningkatkan kemuliaan Nabi, juga bertujuan untuk memperkuat hati dan kesiapan Nabi dalam menerima wahyu yang akan ia lihat dengan hati yang sangat kuat. Nabi Muhammad bersama dengan malaikat Jibril berangkat dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa yang berada di Palestina dengan menggunakan kendaraan buraq. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, buraq ialah hewan yang ada di surga, tubuhnya lebih besar dari keledai namun lebih kecil dari kuda. Sekali ia melompat, yaitu jaraknya sejauh mata memandang. Di tengah perjalanan Isra, Nabi Muhammad SAW melewati beberapa tempat dan kota bersejarah, antara lain kota Yasrib yang ada di Madinah, lalu kota Madian, tempatnya Nabi Su'aib, lalu Bukit Tursina, di mana Musa alaihissalam mendapatkan wahyu untuk pertama kalinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang keempat yaitu Baitulham, tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Dan di tempat-tempat inilah malaikat Jibril memerintahkan untuk Nabi Muhammad turun dari buraq untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, sesampainya Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad disambut oleh para nabi terdahulu. Kok bisa? Karena Allah lah yang menghidupkan mereka kembali, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Tujuannya untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama Nabi di Masjidil Aqsa tersebut. Kecuali Nabi Isa, karena Nabi Isa memang masih hidup di langit dan akan turun ke bumi menjelang kiamat nanti. Adapun peristiwa Allah membangkitkan para nabi sebelumnya untuk mempertemukan Nabi Muhammad, itu sebagai bentuk penghormatan kepada beliau. Kemudian Allah Ta'ala menambahkan kemuliaan lagi kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengangkat 8 nabi yang akan menyambutnya di langit saat perjalanan Mi'raj. 8 nabi itu adalah Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris,
Nabi Harun, Nabi Musa, dan terakhir Nabi Ibrahim alaihissalam. Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim secara terperinci, selalu terjadi percakapan antara malaikat Jibril dan juga penjaga pintu langit. Salah satunya percakapan ini kurang lebih, malaikat Jibril berkata, "Assalamualaikum," dijawab oleh penjaga langit. "Waalaikumsalam, tolong bukakan pintu langit ini." "Bersama siapa engkau ke sini?" "Nabi Muhammad SAW." "Apakah engkau telah diutus bersama Nabi Muhammad?" "Ya, sudah diutus." "Masya Allah, silahkan masuk." Percakapan ini terjadi setiap Nabi Muhammad dan malaikat Jibril hendak memasuki tiap-tiap pintu langit. Di langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan manusia pertama kali di muka bumi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Mereka bertegur sapa, mengobrol, dan Nabi Muhammad melihat di sebelah kanannya Nabi Adam terdapat roh-roh manusia yang bermuka ceria, tersenyum. Lalu di sebelah kiri Nabi Adam terdapat roh manusia yang bermuka masam. Lalu Nabi Muhammad bertanya pada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah roh-roh manusia yang berada di sebelah kanannya Nabi Adam?" Lalu malaikat Jibril berkata, yaitu mereka adalah orang-orang iman. "Lalu siapakah yang berada di sebelah kirinya Nabi Adam?" Lalu malaikat Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang kafir. Dan sebelum Nabi Muhammad meninggalkan Nabi Adam membekali doa kepada Nabi Muhammad agar selalu dimudahkan dalam segala urusan. Kemudian di langit kedua, Nabi Muhammad menjumpai dua nabi, yaitu Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Mereka sama halnya di langit pertama, menyambut dengan hangat dan juga ramah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad pergi meninggalkan Nabi Isa dan juga Nabi Yahya, mereka juga mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan menuju langit ketiga. Lalu di langit ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan manusia tertampan yang pernah Allah ciptakan di muka bumi. Siapa yang tahu? Yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Ada riwayat yang menjelaskan juga di situ Nabi Yusuf memberikan sebagian ketampanannya kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad berpisah dengan Nabi Yusuf juga mendoakan kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Di langit keempat, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan manusia pertama kali yang mengenal huruf, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Beliau juga berdakwah di kota Mesir untuk mengajak kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sama seperti pertemuan sebelumnya dengan nabi-nabi yang lain, sebelum berpisah dengan Nabi Idris mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Dan di langit kelima, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan manusia yang sangat pandai berkomunikasi. Siapa saja yang mendengar perkataannya, maka akan tahu bahwa ia sangat pandai dalam mengambil hati lawan, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Sama seperti sebelumnya, ketika ingin meninggalkan Nabi Harun juga mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Dan di langit keenam, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan laki-laki yang kuat fisiknya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Saat mereka berjumpa, mereka layaknya sahabat yang sudah lama tidak berjumpa. Masya Allah. Dan di sini Musa menangis. Lalu malaikat Jibril bertanya kepada Musa, "Mengapa engkau menangis, wahai Musa?" Nabi Musa menjawab, "Ternyata ada setelahku nabi yang diutus, tapi umatnya lebih banyak masuk surga dibandingkan umatku." Lalu sebelum Nabi Muhammad meninggalkan Nabi Musa, sama seperti sebelumnya, Nabi Musa juga mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam.
Di situ Nabi Ibrahim sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ialah seperti Ka'bahnya para malaikat. Di sebuah riwayat mengatakan, Baitul Ma'mur dikunjungi oleh 70.000 malaikat di setiap harinya. Dan jika malaikat sudah berkunjung ke Baitul Ma'mur, maka sudah tidak akan kembali lagi ke Baitul Ma'mur. Dan di situ Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan pada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, "Sampaikanlah salamku untuk umatmu dan katakanlah kepada mereka bahwa surga itu nyata. Tanahnya subur, terdapat beraneka ragam tanaman yang dapat memanjakan mata dan lidah. Semua keinginan mereka ada di dalam surga." Dan di langit ketujuh inilah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam diperlihatkan surga. Dan Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Di dalam surga, Nabi tak henti-henti mengucapkan tasbih, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surga, Nabi Muhammad melihat bangunan-bangunan yang kubahnya terbuat dari berlian. Di sana, Nabi Muhammad juga melihat terdapat 4 sungai. Saking indahnya di dalam surga, Nabi sampai tidak bisa menggambarkan secara detail bagaimana keadaan surga. Nabi sangat tertegun melihat keindahan surga. Di dalam perjalanan Isra Mi'raj diperlihatkan jenis-jenis siksa neraka. Di antaranya, Nabi melihat ada orang-orang yang memakan bangkai manusia. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bertanya pada malaikat Jibril, "Siapakah mereka, wahai malaikat Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Mereka adalah manusia yang membuka aib saudaranya." Lalu Nabi Muhammad diperlihatkan lagi siksa seorang wanita yang puting payudaranya digantung. Lalu Nabi Muhammad bertanya pada malaikat Jibril, "Siapakah mereka, wahai Jibril?" Mereka adalah seorang perempuan yang ketika selesai haid menunda junub mereka. Dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam diperlihatkan jenis siksa neraka lainnya, yaitu terdapat beberapa manusia yang dikumpulkan dalam sebuah tungku. Lalu tungku itu dinyalakan. Mereka kepanasan. Akhirnya mereka memanjat sampai-sampai tangan dan kaki mereka tuh hancur karena menyentuh pinggirannya tungku. Ketika mereka akan sampai ke puncaknya tungku, api itu dimatikan sehingga mereka jatuh ke bawah tungku. Lalu tubuh mereka hancur berkeping-keping. Lalu mereka dihidupkan kembali secara utuh dan diulang lagi seperti itu terus-menerus. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, siapakah mereka?" Malaikat Jibril menjawab, "Mereka adalah para pezina." Lalu malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan menuju Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon yang besar, memiliki dedaunan yang lebar seperti telinga gajah, dan memiliki buah menyerupai tempayan besar. Nabi Muhammad tidak dapat berkata-kata secara detail karena saking indahnya Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha inilah Nabi Muhammad untuk kali kedua melihat wujud aslinya malaikat Jibril. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Dan di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dinaikkan lagi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah sholat 5 waktu tersebut. Allah mendekatkan dirinya dengan Nabi Muhammad begitu dekat dengan jarak yang tidak jauh. Namun Nabi Muhammad tidak dapat melihat Allah. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk mengerjakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Setelah Nabi Muhammad menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad turun. Dan di langit ke-6, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Terjadilah percakapan di antara keduanya. Lalu Nabi Musa menyuruh Nabi Muhammad untuk naik lagi ke langit
meminta keringanan waktu sholat kepada Allah. Lalu Nabi Muhammad SAW naik ke atas. Lalu Nabi Muhammad mendapatkan keringanan 10 waktu sholat. Nabi Muhammad turun dan bertemu dengan Nabi Musa lagi. Lalu Nabi Musa mendengar jawaban Nabi Muhammad dan menyuruh lagi untuk ke atas, meminta keringanan waktu sholat. Lalu Nabi Muhammad naik lagi ke atas dan meminta keringanan waktu sholat kepada Allah. Sehingga Allah meringankan waktu sholat menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Setelah menerima perintah sholat 5 waktu, Nabi Muhammad turun dari langit. Lalu bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam di langit ke-6. Dan di situ Nabi Musa memerintahkan Nabi Muhammad untuk datang lagi ke Allah untuk meminta keringanan. Namun di situ Nabi Muhammad SAW sudah malu sehingga menerima perintah 5 waktu sholat. Kemudian Nabi Muhammad SAW berpamitan dengan Nabi Musa alaihissalam dan terdengar suara dari langit, "Engkau telah menerima farduku dan aku akan memudahkan hambaku." Jadi sholat 5 waktu pahalanya sama seperti 50 waktu dalam sehari semalam. Teman-teman yang dirahmati Allah, begitulah kisah Isra dan Mi'raj yang begitu menakjubkan. Kisah ini menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad setelah turunnya Al-Quran. Kisah ini menjadi self reminder untuk kita, agar kita bisa selalu mengerjakan sholat 5 waktu tepat waktu dan tidak pernah meninggalkannya.